Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul struktur kurikulum PAUD. Pada modul ini kita akan belajar tentang struktur kurikulum di PAUD. Yuk kita simak bersama. Apakah Ibu dan Bapak Guru sudah memahami apa itu struktur kurikulum? Mari kita ingat bersama. Jadi, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan program kegiatan pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian pembelajaran dan beban belajar. Lalu, apa saja yang terdapat dalam struktur kurikulum? Ibu dan Bapak Guru pasti ingin tahu kan? Struktur kurikulum di PAUD terdiri dari 2 kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi penasaran kan seperti apa struktur kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Yap, saatnya kita tahu tentang pembelajaran intrakurikuler di PAUD. Ibu dan Bapak Guru dapat memahami kegiatan pembelajaran intrakurikuler melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Kedua, satuan bebas memilih ragam pendekatan yang sesuai sepanjang mengusung pengalaman yang menyenangkan dan mampu mencapai tujuan pembelajaran sebagai wujud merdeka belajar, merdeka bermain. Ketiga, satuan PAUD bebas mengembangkan tema yang kontekstual sesuai dengan karakteristiknya. Keempat, dilaporkan melalui rapor atau laporan kemajuan belajar. Dan yang kelima, alokasi pembelajaran untuk usia 4 hingga 6 tahun adalah 900 menit per minggu. Dan untuk usia 3 hingga 4 tahun adalah 360 menit per minggu. Oh iya, Ibu dan Bapak Guru, untuk mengetahui pendekatan dalam mengorganisasikan pembelajaran yang disarankan untuk digunakan di PAUD, Anda dapat membuka panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan pada bagian pengorganisasian pembelajaran. Setelah memahami kegiatan pembelajaran intrakurikuler, sekarang saatnya Ibu dan Bapak Guru belajar memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk kita simak bersama. Berikut beberapa poin penting yang dapat membantu pemahaman Ibu dan Bapak Guru terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kegiatan dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Kedua, bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ketiga, dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun, satuan PAUD memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek disesuaikan dengan durasi yang pas dalam mencapai tujuan proyek. Keempat, dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Dan yang kelima adalah menggunakan 4 pilihan tema besar yang telah ditetapkan, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku. Ibu dan Bapak Guru, ada 2 hal pokok yang perlu diingat terkait dengan capaian dan tujuan untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, tujuan kegiatan pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran atau CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Tujuan pembelajaran disusun oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan serta karakteristik satuan PAUD seperti karakteristik dan kebutuhan anak, konteks sosial budaya, nilai, dan lingkungan satuan PAUD. Kedua, tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Pada prakteknya, pendidik dapat memilih 2-3 dimensi yang paling relevan dengan keadaan satuan dan peserta didik. Penentuan dimensi diikuti oleh pemilihan elemen dan sub-elemen yang ingin difokuskan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Untuk selanjutnya, mari kita belajar lebih jauh kurikulum yang mana saja yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat, salam bahagia selalu.